Yuhu, semangat pagi Sobat Cuan. Oke, ini daily outlook gua. Jadi tiap pagi gue cek nih berapa nilai atau harga valuasi dari BTC. Kemudian gue cek berita-berita dan juga info-info dari komunitas gue di Crypto Lovers Indonesia. Kemudian juga gue cek gimana kondisi market, gimana news-newsnya. Lumayan banyak nih ya Telegram gue. Jadi ada yang dari bot, ada juga yang memang dari news ya. Newsnya ada yang sudah cukup fast, ada juga yang memang news yang dari berita-berita mainstream. Jadi ketika news mainstream ini sudah melakukan sounding, biasanya sih dia akan terjadi kenaikan, tapi juga bakalan ada penurunan yang cukup lumayan ya. Jadi kalau bisa kita cari aja info-info atau berita-berita yang dari insiders atau dari bot-bot ya yang sudah banyak beredar di Telegram secara gratis. Dan dari situ nanti ya mulai kira-kira setelah kita cek komunitas baru kita mulai lakukan analisa terkait outlook hari ini, hari kemarin bisa jadi berbeda. Jadi pola di fase sekarang, di periode saat ini, cycle saat ini BTC ini beda nih. Nah ini gue aplikasiin pakai Trading View ya. Trading View yang gratis, pakai 2 indikator gratis. Satu doang yang gue pakai. Ini review yang kemarin ternyata terjadi breakdown dari kondisi ya, yang ternyata kemarin ada informasi FTX sudah mulai lagi jual-jualan nih buat bayarin para kreditur yang kemarin minta pertanggungjawaban dari FTX berkaitan sama kebangkrutan FTX si SBF ya. Oke, yang kuning-kuning, target kuning atas kita masih sama. Kemudian yang tadinya hijau itu menjadi target, yang awalnya jadi support, area support jadi target. Oke, kita lihat supaya kelihatan lebih jelas. Kita lihat dari overview time frame 4 jam. Di time frame 4 jam ini lewat indikator gua, kita lihat likuiditasnya cukup besar ya. Di sekitar 17 sampai 18,4 atau 18,6 tadi ya gue lihat. Nah di situ kita mark sebagai area yang bisa juga nanti jadi bagian dari entry ya. Buat yang sudah entry dan versinya pakai cicil, NAI, NAO, now, no all in, no all out. Nah ini aplikasi yang kita pakai Trading View ya. Oke, di Trading View itu ada rectangle yang bisa buat bikin area entry maupun target ya. Ini area entry gua sekarang di pagi ini, hasil review dari perubahan market yang cukup signifikan ya penurunannya, dari 116 anjlok sampai 109 ya pagi ini. Ya, gitu kurang lebih. Nah, jadi zona entry atau entry zone untuk target ada di atas itu, mulai dari yang hijau itu target terdekat di 110, 112 dan seterusnya ya, sampai potensi tertingginya itu masih ada di area 124 atau 128 ya. Sebenarnya kalau dari Fibonacci ada potensi ya dia ke 135, tapi nggak tahu kenapa ini market sedang nge-hold atau wait and see terkait dengan kondisi Eropa yang memang juga saat ini sedang memanas. Jadi kita nggak bisa hanya melihat dari teknikal, karena news dan juga geopolitik itu juga akan mempengaruhi, terutama yang ada di wilayah-wilayah yang punya holder atau pemain Bitcoin, kripto dan lain-lain yang cukup banyak ya. Ukraina kemarin kenapa sampai bisa hancur? Ya karena kondisinya memang di sana tempat lahirnya Vitalik Buterin ya. Kemudian dari situ juga terjadi kondisi di mana ternyata dari Eropa memblokir sistem keuangan dari si Rusia ya. Itu cukup pesat karena Rusia sendiri melakukan adopsi, demikian juga untuk
Belarusia dan lain-lain itu juga yang sekutunya Rusia itu punya adopsi yang cukup signifikan terhadap Bitcoin ya. Bitcoin ini standar dari kripto ya. Kripto dan Bitcoin itu beda. Nah, yang kita temukan saat ini ada pola tersebut ya. Ada potensi masih untuk reject resist di 19.7 ya mungkin. Kemudian nanti bisa ditunggu aja di 107,28 sampai 108,42. Nah, itu barangkali. Kalau ada pertanyaan jangan lupa subscribe dan juga komen ya. Kalau memang perlu belajar dari sini, simpan aja. Terima kasih, salam cuan-cuan.